Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Purwaning Tias dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu terkait dengan usaha yang sedang Ibu jalankan sekarang. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Sri Herawati, ya. Ibu latar belakang pendidikan S1, memiliki usaha toko sembako. Iya, oke. Untuk nama usahanya itu sendiri apa dan bergerak di bidang apa, Bu? Untuk usaha Ibu itu toko sembako dengan nama Arya Langgeng. Untuk bidang usahanya UMKM, Mbak. Iya. Sejak kapan usaha ini berdiri dan bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Usaha Ibu ini berdiri sudah kurang lebih 3 tahun, ya lebih berapa bulan gitu ya, seperti itu. Untuk perkembangannya hingga sekarang bagaimana, Bu? Untuk perkembangannya alhamdulillah sedikit demi sedikit ini masih merintis ya Mbak, hitungannya jadi berjalan sih, masih berjalan. Awal mula usaha ini ada itu perjalanannya bagaimana ya, Bu? Ya, awalnya itu Ibu menjalankan usaha ini itu kebetulan Ibu ada rumah di tepi jalan ya, artinya jalan raya. Kebetulan Ibu melihat peluang buat para pengguna jalan khususnya itu kok lumayan gitu ya Mbak. Kalau kadang mereka butuh minuman, butuh rokok, akhirnya Ibu ada sedikit rezeki membuat toko yang ya awalnya barangnya tidak terlalu banyak, ya sedikit demi sedikit dipenuhi. Apakah ada pengalaman sebelumnya di bidang perdagangan ini? Ya, sebelumnya ada, karena Ibu itu dulu sering membuat makanan di rumah yang Ibu titipkan ke kantin-kantin sekolah, ke toko-toko kecil. Karena memang mungkin Ibu hobi itu berjualan gitu, Mbak. Jadi sekarang Ibu memilih ya cobalah punya tempat sendiri seperti itu. Oke. Bagaimana awal mula proses membangun bisnis ini? Ya, awal mula proses membangun bisnis ini tuh kebetulan itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena ada peluang, lokasi khususnya, kemudian Ibu ada rezeki, kemudian Ibu membuat toko, kemudian Ibu memenuhinya dengan berbagai macam barang sembako seperti itu. Adakah tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat menghadapi bisnis ini? Ya, tantangan terbesarnya itu awal-awal tuh pada modal Mbak ya, karena mungkin harus berlipat gitu modalnya. Tapi dan tantangan awalnya itu karena ada tetangga-tetangga yang ya itu ya Mbak, bon seperti itu. Akhirnya Ibu kekurangan modal di situ Mbak. Jadi sebetulnya tantangannya itu aja sih. Untuk strategi pemasarannya, apakah ada yang lebih efektif untuk usaha dalam bidang perdagangan ini? Ya, itu Ibu menemukan cara menurut Ibu itu ya, itu juga ide dari anak Ibu, mungkin karena anak zaman sekarang gitu ya, yang serba pakai medsos, jadinya Ibu itu membuat terobosan, yaitu menjual barang dengan delivery. Jadi untuk lingkungan RT, RW atau mungkin yang lebih jauh sedikit sekitar desa itu Ibu bisa melayani delivery. Jadi mereka cukup pesan aja belanjanya apa gitu. Jadi Ibu siap antar gitulah Mbak. Faktor utama yang membuat bisnis Ibu tetap bertahan dan berkembang? Faktor utamanya itu jujur itu berawal dari faktor kepepet. Ya, karena banyak loh orang berbisnis itu bisa sukses, bisa bertahan karena kepepet. Nah, Ibu kepepetnya kenapa? Ibu tuh anaknya ada 3 ya, kebutuhan semakin banyak gitu, anak-anak semakin besar, jadi kepepet. Gimana nih caranya Ibu mencari tambahan gitu, mencari rezeki yang lebih. Jadi Ibu awalnya itu, jadi Ibu tuh menjalankan usahanya dengan penuh semangat seperti itu, Mbak. Apakah ada inovasi terbaru untuk mengembangkan bisnis ini? Inovasinya ya sementara seperti tadi menjalankan usaha
ya yang berbau-bau online gitu. Kemudian berusaha keras untuk menambah isi dari toko, lebih banyak memahami kebutuhan-kebutuhan konsumen, kemudian ibu penuhi tokonya biar bisa memberikan layanan yang pas lah. Jadi pembeli itu nggak nyari barang ke situ nggak ada, nyari barang itu nggak ada, jadi biar lengkap seperti itu Mbak. Adakah pelajaran berharga yang ibu dapat saat menjalankan usaha ini? Ya, pelajaran yang ibu dapat dari usaha ini adalah intinya satu, sabar Mbak. Ya apalagi jualan sembako itu labanya nggak terlalu banyak Mbak, tapi ibu harus sabar, sedikit demi sedikit biar jadi bukit seperti itu istilahnya. Apakah ada nasihat bagi yang ingin memulai usahanya, terutama pada kalangan muda yang sekarang? Oh ya, jadi berdasarkan pengalaman ibu menjalankan usaha ini, nasihat saran untuk para muda-mudi ya, para generasi muda yang pengen menjalankan usaha itu, yang pertama adalah niat yang kuat, kemudian jangan patah semangat dan konsisten terus-menerus ya. Jangan lelah. Toko baru sehari sepi kemudian mengkeret semangatnya Mbak. Jadi hari itu sepi, mudah-mudahan besok rame. Seperti itu aja prinsipnya. Jadi terus-menerus, konsisten, semangat supaya usaha kita bisa terus berjalan seperti itu. Dan satu lagi yang terpenting, jangan lupa berdoa seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama juga, semoga sukses ya buat Amin. Mbak Dinda ya. Oke, terima kasih. Untuk tugas kuliahnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.